she knows that I gotta be trusted. She's ready love, but the money's elastic. She's ready love, and she knows that I gotta be trusted. She's ready love. Bojan Hodak akhirnya buka suara soal masalah utama Persib musim ini. Persib Bandung akan bertanding melawan Malut United pada laga pekan ke-31 Liga 1 2024/2025. Laga kedua tim akan digelar di Stadion Kieraha, Ternate, Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025. Maung Bandung dalam ambisi tinggi untuk mendapatkan poin penuh di laga tersebut demi mempertahankan posisi puncak klasemen. Saat ini mereka berjarak 11 poin dari Dewa United di peringkat kedua klasemen. Pelatih Persib, Bojan Hodak menjelaskan bahwa laga melawan Malut United akan jadi tantangan bagi timnya. Pasalnya, mereka akan berhadapan dengan jarak yang jauh dan penerbangan panjang. Pelatih Persib, Bojan Hodak menjelaskan bahwa laga melawan Malut United akan jadi tantangan bagi timnya. Pasalnya, mereka akan berhadapan dengan jarak yang jauh dan penerbangan panjang. Ini akan mempengaruhi kondisi fisik pemain yang akan bermain di lapangan. Sebenarnya banyak orang tidak menyadari, sebagian besar pertandingan harus melakukan penerbangan jarak jauh, terutama bagi kami, kata Bojan Hodak dilansir dari laman Persib. Menuju Malut, mereka harus terbang ke Jakarta dulu karena tidak semua penerbangan bisa dijangkau dari Bandung. Selanjutnya, Persib baru melalui penerbangan langsung menuju kota tujuan. Hal tersebut juga terjadi saat mereka harus tandang dalam beberapa pertandingan musim ini. Perjalanan yang panjang dan melelahkan menjadi tantangan bagi Maung Bandung. Untuk mencapai Jakarta saja, kami perlu waktu tambahan 3 jam. Karena dari Bandung tidak banyak penerbangan langsung. Jadi, pada dasarnya semua perjalanan kami itu minimal 6 atau 7 jam, lanjutnya. Bojan melanjutkan, laga melawan Malut akan berjalan ketat. Pasalnya, tim tuan rumah dalam performa yang baik, dan sedang bertarung di zona papan atas klasemen. Mereka harus mempersiapkan pertandingan ini dengan maksimal, karena 3 poin sangat krusial. Tentunya, semua pemain harus memberikan kontribusi terbaiknya hingga 4 laga ke depan. Mereka belum pernah kalah dalam banyak pertandingan. Jadi, kita harus berhati-hati saat kehilangan bola. Dari apa yang saya lihat di video, lapangan mereka juga sangat bagus. Jadi, saya berharap kami bisa bermain sepak bola dengan baik di sana dan mendapatkan hasil positif, tutupnya. Moussa Sidibé jadi kandidat pengganti Ciro Alvis di Persib Bandung. Kabar kepindahan Ciro Alvis dari Persib Bandung di akhir musim ini terus menguat. Persib Bandung tentu tak tinggal diam. Manajemen Persib Bandung kini harus mulai mencari Ciro Alvis pengganti yang sepadan. Salah satu nama yang paling disebut adalah Moussa Sidibé. Dalam berbagai postingan di media sosial, nama winger asing asal Persis Solo ini dinilai paling layak menggantikan posisi Ciro Alvis. Sidibé memang menunjukkan penampilan yang menjanjikan musim ini di Persis Solo. Pemain ini sebenarnya punya banyak posisi. Dia juga bisa dimainkan sebagai gelandang serang maupun fullback. Multiposisi inilah yang mungkin menarik minat Bojan Hodak. Namun, hingga kini Persib Bandung belum memberikan komentar soal hal ini. Nampaknya manajemen masih fokus pada upaya merebut gelar juara BRI Liga 1 musim ini. Ciro Alvis sendiri beredar kabar akan segera diperkenalkan oleh Malut United. Malut United benar-benar serius menghadapi Liga 1 musim depan. Terlebih kekuatan finansial Malut United disinyalir bakal menarik atensi beberapa pemain bidikan, khususnya asal Persib Bandung, untuk merapat. Jika sukses mendatangkan sederet bintang Persib Bandung di awal musim 2025/2026, maka Malut United benar-benar menjanjikan musim depan.
Paling mencolok, tentu saja masuknya nama dua mesin gol utama Persib Bandung 2 musim terakhir ke dalam list Malut United, Ciro Alves serta Tyrone Del Pino. Kabar masuknya Ciro Alves dan Tyrone Del Pino ke dalam list transfer Malut United diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, pada Selasa, tanggal 1 April tahun 2025. Breaking news: Tyrone Del Pino, AMF, 34, dan Ciro Alves, RWF, 35, masuk radar Malut United vote, tulis akun tersebut. Satu nama sudah terbukti, Ciro Alves sudah memutuskan untuk angkat kaki dari Persib Bandung akhir musim nanti. Kabar outnya Ciro Alves dari Persib Bandung diungkapkan sendiri melalui Instagram pribadinya @cirofficial, Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025. Persib makin dekat juara Liga 1, Del Pino puji Bobotoh. Gelandang asal Spanyol Tyrone Del Pino memiliki perasaan yang luar biasa bisa membawa Persib Bandung mendekati gelar juara Liga 1 2024/2025. Tyrone Del Pino kembali membawa Persib Bandung merayakan kemenangan penting di pekan ke-30 Liga 1 2024/2025 usai mengalahkan PSS Sleman. Lewat 2 golnya, Tyrone membantu Persib menang telak 3-0 atas PSS di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 26 April tahun 2025. Tyrone mengaku memiliki perasaan yang luar biasa bisa mencetak gol lagi untuk membantu Persib semakin dekat dengan gelar juara Liga 1 2024/2025. Pemain asal Spanyol itu pun kagum terhadap atmosfer yang diciptakan Bobotoh dalam beberapa langkah menuju pesta juara Liga 1. Perasaannya luar biasa, atmosfernya luar biasa dan mereka, Bobotoh, selalu bersama kami. Stadion selalu penuh dan itu 3 poin penting bagi kami, kata Tyrone dikutip dari laman Liga Indonesia Baru. Namun begitu, Tyrone mengaku tetap fokus menatap sisa 4 pertandingan Persib ke depan. Tim Maung Bandung saat ini masih membutuhkan 3 poin lagi untuk memastikan gelar juara Liga 1 secepatnya pada Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025. Saya sangat senang dan kami harus terus melanjutkan pekerjaan ini untuk memainkan laga lainnya, memainkan final lainnya untuk merayakan juara. Saya harap kami bisa juara, kata pemain 34 tahun itu. Laga selanjutnya Persib akan bertandang ke markas Malut United FC pada Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025 mendatang. Malut United harus diwaspadai oleh Persib karena mereka sedang dalam tren positif lantaran 12 laga tak terkalahkan. Tim asuhan Imran Nahumaruri itu juga akan tampil di Ternate di hadapan pendukungnya sendiri. Kami harus mempersiapkan pertandingan berikutnya, vs Malut United. Kami tidak memikirkan terlalu banyak soal itu dan fokus ke diri sendiri. Mempersiapkan laga jelang lawan Malut United dan laga melawan PSS sudah lewat. Fokus memenangkan pertandingan berikutnya, ujar Tyrone. David da Silva sudah berlatih terpisah. Pelatih Persib, semua oke jelang lawan Malut United. Persib Bandung akan bertolak Kamis, tanggal 1 Mei tahun 2024, dini hari ke Ternate untuk persiapan melawan Malut United pada pekan ke-31 BRI Liga 1 2024/2025 yang akan di Stadion Kieraha, Ternate, Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025, malam WIB. Striker andalan Persib, David da Silva sudah terlihat menjalani latihan terpisah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Senin, tanggal 28 April tahun 2025, setelah absen dalam 3 laga secara beruntun di BRI Liga 1 2024/2025 akibat cedera lutut yang dialaminya. David da Silva terpaksa absen saat lawan Borneo FC, Bali United, dan lawan PSS Sleman dikarenakan masih harus melakukan pemulihan. Bahkan untuk lawan Malut United di pekan 31, Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025, masih 50-50 meski kondisinya saat ini sudah semakin membaik.
Sekarang saya sudah merasa lebih baik. Mungkin sekitar 80% dari kondisi cedera saya. Saya merasa sangat senang dan lihat saja hari demi hari. Saya harus bisa menikmatinya sebisa mungkin, jelas David da Silva usai latihan. Sebelumnya, David da Silva memprediksi pemulihan cederanya akan berjalan lebih lama. Namun, ia merasa senang lantaran pemulihannya lebih cepat dari dugaannya. Ya, prediksinya lebih lama. Tapi saya berusaha 100% untuk bisa kembali lebih cepat. Saya melakukan banyak hal untuk mempercepat pemulihan. Saya membuat program sendiri bersama staf pribadi saya, jelas David da Silva. Coach hebat, yang juga merupakan teman saya di Brasil sangat banyak membantu saya, tambah pemain bernomor punggung 19 di Persib ini. David merasa sangat bangga dengan semua orang yang membantunya untuk mempersingkat waktu pemulihan cedera lutut yang dialaminya, jadi saya sangat senang dengan perkembangan ini, imbuh David. Penyerang berpenampilan plontos ini, juga mengaku terus bekerja keras untuk mempercepat pemulihan cedera lututnya. Apalagi, Maung Bandung tinggal menyisakan 4 sisa laga di BRI Liga 1 2024/2025 ini. Setidaknya 3 kali sehari saya harus latihan, bangun tidur, latihan, tidur lagi, makan makanan yang baik, lalu latihan lagi, setiap hari, sepanjang hari seperti itu, jelas David. Selain itu, untuk maksimalkan pemulihan, yang penting istirahat dengan baik, termasuk mentalitas harus kuat. Jadi saya sangat senang dan bangga dengan diri saya sendiri, ucap David. Lebih lanjut, David menyebutkan selama pemulihan, juga sangat menjaga asupan makanan dan disiplin, agar mempercepat pemulihan kondisinya. Saya menjaga makanan karena ini adalah aset saya, jadi saya harus sangat disiplin. Saya selalu menjaga makanan saya, makan makanan yang sehat setiap saat. Kita tentu harus tetap makan sehat. Dan disitulah menunjukkan seberapa profesional diri Anda. Itu yang paling penting, ucap David. Mengenai David da Silva yang masih melakukan latihan terpisah, Bojan mengaku striker andalannya itu kemungkinan sudah bisa mulai menjalani latihan ringan pada sesi latihan berikutnya. Dimas hari ini sudah berlatih normal. Jadi, sejauh ini semua dalam kondisi baik. Untuk pertandingan terakhir nanti, semua pemain rasanya akan siap, ungkap Bojan. Terkait latihan persiapan menghadapi Malut United, pelatih Persib asal Kroasia ini mengaku latihan pertama setelah pertandingan lawan Sleman masih berjalan ringan, apalagi beberapa pemainnya masih menjalani pemulihan. Jadi di latihan pertama ini, kami masih membagi grup pemain. Pemain-pemain yang bermain 2 hari lalu masih menjalani pemulihan. Sementara pemain-pemain yang tidak bermain menjalani latihan tambahan. Semua pemain dalam kondisi baik, kecuali Ciro dan Beckham, tutur Bojan. Ciro tak ada di latihan Persib, usai sampaikan salam perpisahan. Skuad Persib Bandung kembali memulai sesi latihan setelah memetik kemenangan meyakinkan atas PSS Sleman 3-0. Persib dijadwalkan untuk menjalani laga tandang melawan Malut United pada Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025. Namun yang berbeda, sesi latihan kali ini tanpa diikuti Ciro Alves. Setelah mengumumkan perpisahan dengan Persib, Ciro nampak tak terlihat di lapangan bersama yang lain. Pantauan Laitan Persib, Senin tanggal 28 April tahun 2025, sesi latihan Persib digelar di Stadion GBLA. Sejumlah pemain asing sudah ikut latihan seperti Tirone Del Pino, Matteo Kocijan, Gervane Castenir, Kevin Mendoza hingga David da Silva. Belakangan diketahui, Ciro Alves harus menjalani perawatan karena mengalami masalah benturan di pertandingan melawan PSS Sleman. Selain Ciro, Beckham Putra juga ikut absen karena mesti menjalani pemulihan tersebut. Ciro dan Beckham sedikit merasakan benturan di pertandingan terakhir, jadi mereka fokus untuk pemulihan, kata pelatih Persib Bojan Hodak. Ciro telah mengumumkan perpisahan dengan Persib di Instagram pribadinya setelah kemenangan 3-0 melawan PSS Sleman, tanggal 26 April tahun 2025. Meskipun demikian,
belum ada pernyataan resmi dari manajemen Persib apakah Ciro akan tetap bertahan hingga akhir musim atau langsung cabut dalam waktu dekat ini. Gundahnya perasaan Bojan Hodak, pemain Persib tidak diminati pelatih timnas meski sebentar lagi juara. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menyatakan keheranannya kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pasalnya, meski sebentar lagi menyegel titel juara Liga 1 2024/2025, namun tidak ada pemain Persib yang dipanggil membela timnas. Padahal sebagai klub calon juara, para pemain Persib Bandung berada pada level di atas rata-rata. Artinya para pemain Persib memiliki kualitas yang lebih baik dari para pemain klub lainnya. Namun fakta berbicara lain, belum ada lagi pemain Persib Bandung yang mencuri perhatian pelatih timnas Indonesia. Edisi terakhir, ada nama Edo Febriansyah dan Dimas Drajat yang mendapatkan panggilan pada era kepelatihan Sintayong. Kenyataan ini tentu cukup sulit diterima karena Persib selangkah lagi akan meraih gelar juara Liga 1 2024/2025. Mereka masih memiliki 4 pertandingan sisa dan hanya butuh 2 kemenangan untuk mengunci gelar. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia cukup intensif memantau pemain yang sedang berjuang di liga. Namun, tidak ada staf Patrick Kluivert yang berada di tribune saat Persib bermain. Bojan Hodak menjelaskan bahwa dia tidak tahu banyak terkait tim pelatih skuad Garuda saat ini. Secara personal mereka belum pernah bicara meski sudah ditunjuk untuk memimpin timnas Indonesia sejak awal tahun ini. Mengenai pelatih nasional, saya tidak bisa memberikan pernyataan. Karena saya tidak mengenal mereka, kata Bojan Hodak, Minggu tanggal 27 April tahun 2025. Pelatih asal Kroasia ini juga heran karena tidak ada pemainnya yang masuk dalam radar timnas. Terakhir kali ada Edo Febriansyah dan Dimas Drajat yang mendapatkan panggilan pada era kepelatihan Sintayong. Pada bulan Maret lalu, mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengirim pemain ke skuad Garuda. Hodak berharap ada penjelasan terkait masalah ini karena mereka seharusnya berada di tribune untuk melakukan pemantauan. Jadi saya tidak tahu, Anda perlu bertanya kepada mereka mengapa tidak datang. Pertanyaan yang sangat sulit bagi saya, terangnya. Tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini memang sedang dalam misi untuk mencari pemain-pemain potensial. Selain itu, mereka juga terlihat hadir di luar negeri untuk memantau langsung pemain skuad Garuda yang sedang bertanding. Terakhir ada Sjoerd Woudenberg yang memantau kondisi Emil Audero dan Cyrus Margono. Patrick Kluivert juga dilaporkan berada di Oxford United untuk Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Alex Pastoor berkeliling di Liga Belanda untuk memantau pemainnya jelang laga penting di bulan Juni mendatang. Pada pemanggilan terakhir, hanya ada 8 pemain yang berkarir di Liga 1. Skenario Persib juara Liga 1 2024/2025, Maung Bandung bisa angkat piala pekan ini. Peluang Persib Bandung untuk meraih juara Liga 1 2024/2025 semakin besar. Hal tersebut tak terlepas dari hasil laga pekan ke-30, terutama yakni hasil Persib, Dewa United dan Persebaya. Ketiganya merupakan tim yang masih memiliki peluang untuk menjadi juara. Persib sukses mengalahkan PSS Sleman pada pekan ke-30 dengan skor 3-0. Nasib malang kemudian dialami Dewa United dan Persebaya. Dewa United harus menyerah dari Malut United 0-1. Dewa United tertahan di peringkat kedua dengan raihan 53 poin. Di sisi lain, Persebaya harus puas dengan 1 poin usai ditahan Arema FC 1-1. Persebaya gagal menyalip Dewa United dan tetap menghuni posisi ketiga, 53 poin. Dewa United dan Persebaya kini hanya bisa meraih 65 poin maksimal musim ini. Seperti yang diketahui, laga Liga 1 2024/2025 hanya menyisakan 4 laga. Sementara itu, Persib Bandung kini sudah mengumpulkan 64 poin.
Persib akan resmi menjadi juara bila mampu meraih satu kemenangan lagi karena poin Maung Bandung akan menjadi 67. Persib ditantang Malut United pada laga pekan ke-31 Liga 1 2024/2025. Duel ini nantinya akan terlaksana di Stadion Gelora Kiai Ternate, pada Jumat, tanggal 2 Mei tahun 2025. Persib dipastikan juara bila nantinya sanggup mengalahkan Malut United. Striker Persib tak sabar ingin menuntaskan Persib juara. Persib Bandung melanjutkan tren positif mendulang kemenangan di Liga 1 2024/2025 mengalahkan PSS Sleman, Sabtu, 26/4, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA. Pesta gol Persib dimulai pada menit 20 lewat sundulan Gustavo Franca. Pada paruh kedua Maung Bandung kian menggila Tiron Del Pino catat Bres. Penyerang Persib Gervane Castanir menilai timnya menjalankan instruksi pelatih dengan baik, mencetak gol dan menyudahi laga dengan kemenangan. Pemain asal Curaçao ini memandang timnya seharusnya menghasilkan lebih banyak gol. Menurut saya kami mampu menjalankan pekerjaan dengan baik. Kami memenangkan pertandingan. Saya senang karena kami bisa mencetak gol dan kami seharusnya bisa menghasilkan lebih gol, kata Castanir. Persib punya modal berharga jelang lawatannya ke Ternate menghadapi Malut United FC di Stadion Kiai pekan depan. Penting untuk tidak kalah. Castanir ingin segera menuntaskan kepastian juara Persib di sana. Tapi seperti yang tadi pelatih katakan, yang lebih penting adalah bisa meraih 3 poin. Berikutnya, pekan depan kami akan memainkan laga melawan Malut United, dan ingin segera menuntaskannya, ucap Castanir. Persib kian menjauh dari kejaran tim runner-up Dewa United FC dengan jarak 11 poin. Adapun Persebaya Surabaya peringkat ketiga yang jika pada laga pekan ke-30 melawan Arema FC meraih 3 poin, maka Persib butuh 4 poin lagi untuk mengunci gelar. Singgung soal Persija Jakarta dan Persib Bandung, PSSI dan PT LIB isyaratkan ingin wujudkan kehadiran supporter awai di Liga 1 musim depan. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, LIB, Ferry Paulus, mengisyaratkan ingin mewujudkan kehadiran supporter awai di Liga 1 pada musim depan. Pernyataan itu disampaikan langsung Ferry Paulus selepas acara peluncuran aplikasi Sobat Liga di kantor PT LIB, tepatnya di Menara Mandiri 2 pada Senin, tanggal 28 April tahun 2025. Sebagai langkah awal, Ferry Paulus mengatakan bahwa PT LIB meluncurkan aplikasi Sobat Liga yang memiliki fitur untuk pembelian tiket pertandingan. Dirinya mengatakan bahwa peluncuran aplikasi yang memiliki fitur rekam wajah ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan diperbolehkannya supporter tandang nonton langsung pertandingan Liga 1 di stadion. Ini jawaban atas keraguan tentang supporter awai di Indonesia yang belum diperbolehkan FIFA menonton di stadion, kata Ferry Paulus, Senin, tanggal 28 April tahun 2025. Dengan adanya fitur rekam wajah, kita harapkan menonton pertandingan langsung di stadion lebih aman, nyaman dan tertib, lanjutnya. Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi yang berbicara peluang adanya pencabutan larangan supporter awai atau tamu di Liga 1 pada musim 2025/2026. Yunus Nusi menjelaskan bahwa PSSI masih mempertimbangkan pencabutan larangan tersebut melalui kajian mendalam dari operator kompetisi yakni PT LIB. Lebih lanjut, Sekjen PSSI itu menyebut jika Ketua Umum PSSI, Erick Thohir berharap supporter tamu bisa hadir di stadion. Saya sampaikan tadi Ketua Umum itu sangat berharap bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan oleh PT LIB itu dalam rangka satu keamanan, kenyamanan, ketertiban, ujar Yunus Nusi. Karena Ketua Umum harapannya berharap bahwa supporter awai sejatinya harus ada, seperti negara-negara lain melaksanakan kompetisi, tambahnya. Yunus Nusi juga mengharapkan adanya sikap kerja sama antar para supporter demi bisa menjamin keamanan di stadion.
Dirinya pun sempat menyinggung terkait laga Persija Jakarta dengan Persib Bandung dan Arema FC kontra Persebaya Surabaya. Yunus Nusi secara belak-belakan belum bisa menjamin hadirnya supporter awai jika berkaca dalam rivalitas keempat klub besar Liga 1 tersebut. Nah, kita juga berharap ada komitmen bersama kawan-kawan supporter untuk bisa atau tidak menjamin ini. Belum ada yang bisa menjamin, jelas Yunus Nusi. Bagaimana Persija Jakarta dengan Persib Bandung main? Bagaimana Persebaya dan Arema sama-sama bisa main? Apakah kedua supporter ini bisa kita gabung bersama-sama? Tidak ada yang menjamin, katanya. Sekjen PSSI itu menyebut pihaknya akan mengkaji perihal hadirnya supporter awai. Dirinya pun secara tegas tidak akan mencabut larangan tersebut jika tidak adanya jaminan keamanan. Maka saya selaku Sekretaris Jenderal juga tidak akan setuju kalau tidak ada jaminan ini. Karena konsekuensi hukumnya ada pada Sekretaris Jenderal dan Direktur PT LIB, pungkas Yunus Nusi. Persib Bandung diuji dinamika bursa transfer, jangan sampai downgrade kans juara. Persib Bandung saat ini tengah menghadapi ujian besar dalam bursa transfer menjelang musim 2025. Tim kebanggaan Bobotoh ini berpotensi kehilangan 4 pemain kunci yang telah memberikan kontribusi luar biasa selama ini. Keempat pemain tersebut adalah Ciro Alves, Tyrone Del Pino, David da Silva, dan Gustavo Franca. Mereka kini berada dalam sorotan karena kontrak mereka yang akan berakhir pada akhir musim 2024/2025. Tidak hanya itu, rumor yang berkembang menyebutkan bahwa Malut United tengah membidik para pemain penting ini untuk memperkuat skuad mereka di musim depan. Tantangan terbesar bagi Persib saat ini adalah mempertahankan keempat pilar tersebut. Bobotoh, sebagai pendukung setia, berharap agar manajemen klub memberikan tawaran kontrak yang lebih menggiurkan agar para pemain ini tetap bertahan. Mereka berharap agar keputusan penting ini tidak mengecewakan harapan besar yang telah mereka bangun sepanjang musim ini. Keempat pemain tersebut telah menunjukkan peran yang sangat vital dalam perjalanan Persib menuju gelar juara musim ini. Mereka tidak hanya menjadi andalan di lapangan, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam upaya Persib untuk meraih back-to-back juara. Meski begitu, hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari pihak manajemen ataupun para pemain tersebut. Namun, spekulasi semakin berkembang dengan banyaknya rumor yang menyebutkan bahwa Malut United serius mengincar mereka. Persib harus segera mengambil langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan kesuksesan tim di musim depan. Sementara Bobotoh berharap agar 4 pilar andalan mereka tetap bertahan demi masa depan klub.